Olahraga panah tegalan adalah salah satu aktivitas tradisional yang kini mulai populer kembali, terutama di daerah pedesaan. Olahraga ini tidak hanya menjadi sarana untuk melestarikan budaya, tetapi juga memiliki manfaat besar bagi kesehatan fisik dan juga mental. Berbeda dengan panahan modern yang menggunakan peralatan canggih, panah tegalan menggunakan peralatan sederhana yang terbuat dari bahan alami seperti pipa PVC, bambu, maupun kayu. Panah tegalan biasanya dilakukan di area terbuka seperti tegalan atau ladang yang memberikan suasana alami dan menenangkan. Aktivitas ini melibatkan penggunaan busur dan anak panah yang dibuat secara tradisional. Para pemain harus memiliki keterampilan dalam mengarahkan panah ke sasaran yang telah ditentukan. Panah sasaran tersebut terbuat dari papan kayu atau bundel jerami. Selain mengasah ketepatan, olahraga ini juga melatih fokus, kesabaran, dan koordinasi antara mata dan juga tangan. Naila, kenapa ikut panah yang kategori tegalan? Terus gimana kesannya? Seneng nggak? Senang sama kayak suka banget. Suka banget. Sulit nggak memainkan ini panah? Tidak. Sejak kapan Naila ikut panah tegalan ini? Sejak tahun 2024. Sering ikut lomba? Ini yang keduanya. Ini yang kedua. Sudah pernah juara belum? Belum. Belum, kelamaan ya. Dek, gimana tadi lombanya? Seru. Seru. Itu hasilnya gimana? Bagus. Bagus. Lumayan. Dapat apa itu tadi? Dapat X. X. Sering ikut kejuaraan? Sering. Kalau yang kategori tegalan ini sulit nggak sih? Lumayan. Oh, kamu sehari atau seminggu berapa kali latihan? 2. 2 kali. Di mana itu? Di UMPP. Di UMPP itu. UMPP Pekalongan. Sering ikut kejuaraan ya? Pernah juara? Salah satu keunggulan panah tegalan adalah kemampuannya untuk menghubungkan manusia dengan alam. Panah tegalan memungkinkan pemain untuk menikmati udara segar dan pemandangan alam yang indah dan baik untuk kesehatan fisik maupun mental. Kategorinya tegalan, apa ya? Jadi ada beberapa divisi di lomba atau event panahan ini. Nah, ini kami dari SD Muhammadiyah Wonosari menggunakan atau mengikuti yang divisi tegalan yang terbuat dari peralon PVC seperti itu, Pak. Itu gimana? Kalau peralonnya itu berarti harus apa gitu nggak? Ini tidak ada spesifikasinya, hanya saja menyesuaikan dengan atletnya, kayak gitu ya. Jadi nanti untuk panjang sprint atau panjang tali ini sprint namanya, ini menyesuaikan saja untuk menghasilkan anak panah yaitu yang maksimal gitu. Kemudian untuk peralonnya juga tidak ada ukuran standarnya berapa, hanya saja biasanya menyesuaikan karena biasanya lebih tinggi dibanding atletnya, Pak, seperti itu. Kemudian kalau untuk pegangannya, tumpuannya itu bisa menggunakan busa seadanya itu juga, kemudian bisa menggunakan pakai karet stang sepeda seperti itu, Pak. Kenapa milih kategori tegalan, Pak? Yang pertama ini kita untuk memperkenalkan atlet, karena emang di kita di SD Muhammadiyah Wonosari emang belum ada atlet untuk yang standar nasional, hibru dan lain sebagainya. Kita hanya punya tegalan, Pak, sehingga kita ikut divisi tegalan. Hanya saja insya Allah mungkin di event-event berikutnya kita akan mencoba menggunakan atau mengikuti yang event selain tegalan, yaitu ada event standar nasional, hibru dan lain sebagainya. Itu menyesuaikan dengan alat, karena kaitannya alat kita hanya punya tegalan, jadi kita ikutnya divisi tegalan, Pak, seperti itu. Meskipun menyenangkan, panah tegalan juga memerlukan kehati-hatian. Pemain harus selalu memastikan bahwa area sekitar aman dan tidak ada orang yang berada di sekitar sasaran, terlebih jika dilakukan oleh anak-anak atau pemula. Untuk tegalan sendiri seperti layaknya untuk divisi yang lain, di mana di situ nanti dipertandingkan 2 sesi, di mana nanti diambil skor yang terbanyak untuk menentukan juara 1, 2, dan 3 seperti itu. Itu grup atau personal? Ada yang dipertandingkan secara individu dan ada juga yang dipertandingkan secara bergu. Dan itu juga dipisahkan antara bergu putra dan bergu putri, individu putra dan individu putri seperti itu. Olahraga panah tegalan adalah kombinasi sempurna antara tradisi, alam, dan kesehatan. Dengan melestarikan olahraga ini, kita tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga menciptakan gaya hidup yang lebih sehat dan juga seimbang. Tim Liputan Batik TV melaporkan.